Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adapun judul pidato saya pada malam yang berbahagia ini adalah Pemuda Islami Harapan Bangsa. Kaum muslimin rahimakumullah, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi silih berganti, ada yang lahir dan ada juga yang meninggal. Dari masa tua masuklah ke alam kubur sebagai alam yang ketiga dari alam kandungan dan alam di dunia ini. Karena tabiat alam yang terharu dan berubah, maka keadaan alam pun akan berubah sebagaimana perjuangan hidup. Semakin ketat tantangan dan cobaan semakin berat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita. Bantuan sebenarnya jutaan, tetapi yang diterima rupiah karena ulah si pemimpin yang duduk di kursi memakai dasi yang hobi korupsi. Kemudian pergaulan bebas semakin meningkat, pesantren dan madrasah tinggal nama, masjid yang megah dan besar tetapi peminatnya semakin rendah, kebenaran diinjak-injak sedangkan kemaksiatan sungguh dibenar-benarkan seperti judi, khamar dan arak, padahal di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar. Maka dalam menghadapi hal semacam inilah percetakan generasi muda yang islami dan beriman sangat diharapkan. Apalagi di zaman BBM sekarang ini, generasi muda sudah lari dari kebenaran. Padahal kita sudah tahu baik dan buruknya suatu negara tergantung pada generasi mudanya. Bila generasi muda itu beriman, tentu bangsa itu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbakatan Allah baik di langit maupun di bumi menjadi milik bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahta alaihim bara'atin minas samaa'i wal ardh walakin kannabuna ghadbahum bima yang artinya, jikalau sekira-kiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan berkah dari langit maupun di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Nah saudara, justru karena itu jika negara kita ingin selamat, Rasulullah SAW bersabda, yuhsyurun nasul yawmal qiyamati ala salasati asnaf, yang artinya di hari kiamat manusia akan digiring dengan 3 kelompok. Kelompok pertama berjalan dengan kaki, kelompok kedua berjalan dengan kendaraan, dan yang kelompok ketiga berjalan dengan wajah-wajah mereka. Mungkin ibu bertanya, kelompok manakah yang paling sedih? Yaitu kelompok yang berjalan dengan kaki dan yang kelompok yang berjalan dengan wajah-wajah mereka. Karena kelompok yang berjalan dengan kaki
itulah orang mukmin yang berdosa. Dan yang kelompok berjalan dengan wajah, itulah orang kafir. Sedangkan kelompok yang paling senang ialah kelompok yang berjalan dengan kendaraan. Saya mendoakan agar kita semua dapat berjalan dengan kendaraan, agar hidup kita senang, tidak susah dan gelisah. Kesimpulan, yang pertama, baik dan buruknya suatu negara tergantung pada generasi mudanya. Yang kedua, di hari kiamat manusia akan digiring dengan 3 kelompok. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.